Peristiwa terbelahnya Laut Merah adalah salah satu mukjizat paling monumental yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Nabi Musa, seorang utusan Allah yang dipilih untuk memimpin Bani Israel, menghadapi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan sejarah umatnya ketika mereka dikejar oleh tentara Fir'aun. Sejarawan Muslim menekankan bahwa kisah ini bukan sekadar catatan sejarah atau keajaiban semata, tetapi juga pelajaran bagi generasi manusia tentang kelemahan hati manusia, ketidaktaatan, dan kesombongan yang mudah merasuki kaum yang diberikan karunia besar. Dalam konteks ini, Bani Israel diperlihatkan sebagai kaum yang sangat mudah lupa dan membangkang, meskipun mereka telah menyaksikan berbagai tanda kebesaran Allah. Menurut catatan sejarawan Muslim, sebelum peristiwa itu terjadi, Bani Israel hidup dalam penindasan yang sangat berat di bawah Fir'aun, seorang penguasa yang terkenal kejam dan sombong. Mereka diperbudak, dipaksa bekerja keras, dan hidup dalam ketakutan. Nabi Musa diutus untuk membebaskan mereka dari belenggu itu. Namun, meskipun Nabi Musa datang membawa bukti-bukti kenabian dan mukjizat, mereka tidak selalu patuh. Sejarawan mencatat bahwa pada berbagai kesempatan, Bani Israel sering meragukan kepemimpinan Nabi Musa, mempertanyakan keputusannya, dan bahkan mengeluh tentang kesulitan yang mereka hadapi. Mereka cenderung mengeluh tentang perjalanan yang berat, tentang makanan yang terbatas, dan tentang ketidakpastian masa depan, seolah-olah mereka lebih mempercayai ketakutan mereka sendiri daripada petunjuk Allah yang jelas melalui nabinya. Ketika Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir, Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka dengan niat menindas kembali Bani Israel, memperlihatkan kekejaman manusia yang memuja kekuasaan dan menentang hukum Allah. Saat itu, Bani Israel berada di tepi Laut Merah, dan mereka terjebak antara tentara yang mengejar dan lautan yang luas di hadapan mereka. Dalam keadaan panik, Bani Israel menatap Nabi Musa dengan ketakutan dan mulai menyalahkan beliau atas posisi mereka yang genting. Sejarawan Muslim mencatat bahwa mereka berseru kepada Nabi Musa dengan kata-kata yang mengandung ketidakpercayaan, mempertanyakan keputusan beliau untuk membawa mereka ke tempat yang tampak mustahil untuk dilewati. Mereka lupa bahwa mukjizat telah menyertai Nabi Musa sejak awal, dari tongkat yang berubah menjadi ular hingga berbagai tanda kekuasaan Allah yang mereka saksikan di Mesir. Di saat itulah mukjizat terbesar terjadi. Dengan izin Allah, Nabi Musa menegakkan tongkatnya, dan air Laut Merah terbelah menjadi dua dinding air yang kokoh, membentuk jalan kering yang memungkinkan Bani Israel menyeberangi laut dengan selamat. Sejarawan menekankan bahwa peristiwa ini bukan hanya sekadar demonstrasi kekuasaan ilahi, tetapi juga ujian terhadap kesabaran, keimanan, dan kepatuhan manusia. Meski mereka menyaksikan tanda yang begitu jelas dan luar biasa, Bani Israel tetap menunjukkan keraguan dan ketidakpastian. Banyak dari mereka masih merasa takut menatap dinding air yang menjulang tinggi dengan ragu, meskipun jalannya telah terbuka di depan mata mereka. Sejarawan Muslim juga mencatat bahwa sikap membangkang Bani Israel bukanlah hal yang baru. Mereka seringkali menolak perintah Allah melalui Nabi Musa, meminta bukti lebih banyak, mengeluh tentang makanan, dan bahkan melakukan pemberontakan setelah dibebaskan dari penindasan. Setelah menyeberangi laut dan menyaksikan tentara Fir'aun tenggelam dalam air, sebagian mereka masih tidak bersyukur sepenuhnya. Sejarawan menekankan bahwa peristiwa Laut Merah adalah contoh paling dramatis dari pola perilaku ini. Mereka telah diselamatkan dari kematian dan penindasan, tetapi ketidakpatuhan mereka yang terus-menerus menunjukkan lemahnya iman yang tertanam dalam hati sebagian besar kaum itu. Peristiwa ini memberikan pelajaran moral yang kuat bagi umat manusia. Sejarawan Muslim menekankan bahwa Allah sering memberikan pertolongan yang jelas dan mukjizat bagi hambanya. Tetapi pertolongan itu tidak selalu membuat manusia menjadi lebih baik. Mereka yang membangkang dan sering lupa akan nikmat Allah cenderung kembali kepada keluh kesah, mengeluh, dan tidak bersyukur meskipun keselamatan dan jalan keluar
telah diberikan di depan mata. Dalam konteks Bani Israel, mukjizat Laut Merah menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah selalu hadir bagi orang-orang yang beriman, tetapi mereka yang mengingkari atau meragukan akan tetap terseret oleh keraguannya sendiri. Selain itu, sejarah terbelahnya Laut Merah mengajarkan pentingnya kepatuhan kepada pemimpin yang diutus Allah, yang membawa petunjuk dan perintahnya. Nabi Musa menjadi perantara antara kehendak ilahi dan kaum yang membutuhkan penyelamatan. Sejarawan Muslim sering mengingatkan bahwa tanpa kepatuhan, mukjizat sebesar apapun dapat kehilangan dampaknya, karena manusia harus bersikap yakin, mengikuti petunjuk, dan menanamkan kepercayaan dalam hati mereka. Bani Israel menjadi contoh yang jelas bagaimana ketidakpatuhan dan keluh kesah yang berulang dapat menjadi ciri khas suatu kaum yang diberkahi, tetapi gagal menghargai anugerah itu dengan iman yang teguh. Peristiwa ini juga menjadi pengingat tentang keadilan Allah. Tentara Fir'aun yang mengejar Bani Israel tenggelam dalam laut menunjukkan bahwa kekejaman dan kesombongan akan berakhir dengan kehancuran jika manusia menolak hukum dan perintah Allah. Di sisi lain, Bani Israel yang selamat menjadi saksi nyata dari kekuasaan ilahi, tetapi keselamatan itu tidak serta-merta menghapus sifat membangkang yang telah melekat pada mereka selama ini. Sejarawan Muslim menekankan bahwa Allah memberi mereka kesempatan untuk belajar, tetapi sifat ketidaktaatan mereka tetap menjadi peringatan bagi generasi-generasi berikutnya. Narasi sejarah ini mengajarkan bahwa mukjizat dan pertolongan Allah bukan hanya untuk menakjubkan manusia, tetapi juga untuk menguji iman mereka. Bani Israel, meskipun telah diberikan mukjizat yang nyata dan pertolongan yang luar biasa, tetap menunjukkan sifat membangkang, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa pelajaran dari peristiwa ini bersifat universal. Manusia yang melihat bukti kebesaran Allah tetap harus memelihara iman mereka, bersyukur atas pertolongan yang diberikan, dan belajar untuk patuh pada petunjuk yang benar, agar mukjizat yang mereka saksikan tidak menjadi sia-sia. Peristiwa terbelahnya Laut Merah menjadi salah satu catatan sejarah paling dramatis yang menunjukkan kontras antara kuasa Allah dan kelemahan manusia. Bani Israel menjadi contoh konkret bagaimana kaum yang diberikan banyak karunia dapat tetap lalai dan membangkang jika hati mereka tidak diisi dengan keimanan yang tulus. Sejarawan Muslim menggunakan kisah ini sebagai pengingat bahwa mukjizat terbesar sekalipun tidak akan mengubah manusia secara permanen jika mereka menolak untuk belajar dan merenungkan tanda-tanda Allah. Keselamatan Bani Israel di tengah laut yang terbelah seharusnya menjadi momen kesadaran yang mendalam, tetapi sejarah mencatat bahwa banyak dari mereka tetap bergantung pada keraguan dan keluh kesah. Dengan demikian, peristiwa ini bukan hanya soal sejarah dan keajaiban, tetapi juga tentang sifat manusia yang sering mengingkari nikmat dan pertolongan, sehingga menjadi pelajaran yang abadi bagi seluruh umat manusia. Peristiwa terbelahnya Laut Merah tidak berhenti hanya pada penglihatan fisik mukjizat, melainkan meninggalkan kesan mendalam tentang karakter Bani Israel. Sejarawan Muslim menekankan bahwa setelah melewati laut, mereka seharusnya merasakan ketenangan, syukur, dan keyakinan yang menguatkan iman. Namun, yang tampak justru kebalikannya. Ketika rasa takut terhadap Fir'aun hilang, muncul kembali rasa gelisah yang baru. Mereka mempertanyakan keputusan Nabi Musa, mempertanyakan perjalanan panjang yang mereka tempuh, bahkan sebagian mempertanyakan janji Allah yang akan menuntun mereka ke tanah yang dijanjikan. Kesadaran akan mukjizat yang nyata tidak lantas menumbuhkan kepatuhan, malah hati mereka tetap mudah goyah oleh ketidakpuasan dan keluhan. Sejarawan Muslim mencatat bahwa sifat membangkang ini telah menjadi bagian dari pola perilaku Bani Israel yang sulit diubah. Dalam perjalanan setelah menyeberangi laut, mereka terus menuntut makanan yang melimpah
dan air yang tidak terbatas, seolah-olah mukjizat yang telah mereka saksikan tidak cukup untuk menumbuhkan kesadaran akan kasih sayang Allah. Mereka lupa bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari kematian yang pasti, bahwa Fir'aun dan tentaranya telah ditenggelamkan sebagai balasan atas kesombongan dan penindasan yang dilakukan. Keselamatan itu seharusnya menjadi momentum untuk menumbuhkan iman, tetapi bagi mereka itu hanya menjadi alasan untuk menuntut lebih banyak dan mengeluh lebih keras. Sejarawan Muslim juga menyoroti bahwa Bani Israel tidak hanya membangkang dalam bentuk keluhan fisik, tetapi juga dalam hal spiritual. Mereka sering melupakan doa-doa yang mereka panjatkan ketika dalam kesulitan, melupakan perintah Allah yang telah diberikan melalui Nabi Musa, dan tidak mengambil pelajaran dari pengalaman yang begitu menegangkan. Mukjizat Laut Merah seharusnya menjadi pelajaran konkret bahwa kuasa Allah tak terbatas dan bahwa keselamatan datang darinya, bukan dari perhitungan manusia. Namun, ketidakmampuan mereka untuk merenungkan mukjizat itu menandai kelemahan iman yang terus mengintai hati mereka. Beberapa sejarawan Muslim menegaskan bahwa sikap membangkang ini menjadi pengingat bagi generasi manusia bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling jelas sekalipun tidak selalu mengubah hati manusia. Bani Israel, meski telah melihat mukjizat yang menakjubkan, tetap menunjukkan sikap keraguan-raguan yang ekstrem. Mereka menunjukkan bagaimana manusia cenderung mengeluh dan mempertanyakan jalan yang Allah tetapkan, walaupun jalan itu jelas membawa keselamatan. Ini menjadi bukti bahwa anugerah dan pertolongan ilahi harus diiringi dengan kesadaran dan ketundukan hati agar mukjizat tidak sia-sia dan tidak menimbulkan kealpaan spiritual. Selain itu, sejarawan Muslim menekankan bahwa sifat pembangkang Bani Israel berulang kali terlihat dalam catatan sejarah. Setelah melalui Laut Merah, mereka masih mengeluh tentang perjalanan, tentang pemimpin mereka, dan tentang kondisi yang harus mereka hadapi. Sikap ini memperlihatkan bahwa bahkan keselamatan yang luar biasa sekalipun tidak selalu menumbuhkan ketenangan atau kepatuhan. Mereka menginginkan kepastian dan kenyamanan terus-menerus, padahal mukjizat telah membuktikan bahwa Allah mampu melindungi dan menuntun mereka. Peristiwa ini memperlihatkan dengan jelas bahwa manusia seringkali lebih tergantung pada perasaan takut dan keinginan pribadi daripada pada petunjuk Tuhan. Sejarawan Muslim juga mencatat bahwa kisah ini memberi pelajaran bagi setiap generasi tentang konsekuensi pembangkangan. Ketidakpatuhan Bani Israel bukan hanya menimbulkan penderitaan mereka sendiri, tetapi juga menjadi saksi bagi umat lain tentang akibat dari kelalaian iman. Mukjizat Laut Merah adalah bukti bahwa Allah mampu menolong hambanya dari situasi yang tampak mustahil, tetapi bantuan ilahi tidak otomatis menumbuhkan keimanan yang teguh. Hanya melalui kesadaran, refleksi, dan ketundukan hati, mukjizat bisa menjadi jalan untuk memperkuat iman, bukan sekadar tontonan yang memukau. Lebih jauh, sejarawan Muslim menekankan bahwa peristiwa ini menyingkap karakter Bani Israel yang selalu mencari alasan untuk membangkang. Mereka selalu mencari celah untuk meragukan keputusan Nabi Musa, merasa tidak puas dengan kondisi yang diberikan, dan mudah terhanyut oleh keluhan. Dalam sejarah perjalanan mereka, setiap mukjizat yang diterima sering diiringi dengan pertanyaan, keluhan, dan kecemasan yang berulang. Ini menjadi pelajaran penting bahwa anugerah, walaupun diberikan secara besar dan nyata, tidak akan mengubah manusia jika hati tetap keras, jika kesadaran tidak tumbuh, dan jika rasa syukur tidak dihidupkan. Peristiwa Laut Merah juga menunjukkan bagaimana ketakutan manusia bisa muncul kembali, bahkan setelah mukjizat terjadi. Bani Israel setelah selamat masih merasa cemas terhadap perjalanan panjang yang menanti mereka. Mereka tidak serta-merta bersyukur atau menenangkan hati. Sejarawan Muslim menekankan bahwa ini adalah refleksi alami dari kelemahan manusia, tetapi juga sebagai peringatan
bagi siapa saja yang melihat mukjizat bahwa iman harus terus dipelihara agar tidak tergelincir pada sifat membangkang. Keselamatan yang terlihat jelas tidak selalu menumbuhkan ketenangan batin. Hal ini membutuhkan kesadaran spiritual yang dalam dan ketundukan yang tulus. Dalam kesimpulannya, sejarawan Muslim menekankan bahwa terbelahnya Laut Merah bukan sekadar kisah keajaiban, tetapi pelajaran hidup tentang karakter manusia. Bani Israel menjadi contoh nyata bahwa pembangkangan, keluhan, dan keraguan bisa tetap melekat meski mukjizat terjadi di depan mata. Mereka memperlihatkan bahwa manusia, meski telah diberi bukti nyata kuasa Allah, tetap membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kesadaran agar pertolongan ilahi tidak sia-sia. Sejarah ini menjadi peringatan abadi bahwa mukjizat adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan membangun kepatuhan. Tetapi, jika hati tetap keras dan mudah membangkang, mukjizat itu tidak menghasilkan perubahan yang hakiki. Setelah Bani Israel berhasil menyeberangi Laut Merah, sejarawan Muslim menggambarkan bagaimana suasana tidak serta-merta berubah menjadi ketenangan atau kebahagiaan. Alih-alih rasa syukur yang mendalam, muncul kembali rasa cemas, rasa tidak percaya, dan kecenderungan untuk kembali mengeluh. Mereka mulai mempertanyakan perjalanan panjang yang masih harus ditempuh, mempertanyakan janji Nabi Musa mengenai tanah yang dijanjikan, dan bahkan meragukan kemampuan Allah untuk menjaga mereka di setiap langkah perjalanan. Sejarawan menekankan bahwa perilaku ini menunjukkan pola pembangkangan yang telah melekat dalam diri mereka sejak lama. Sebuah sifat yang tidak mudah diubah meskipun telah menyaksikan tanda kekuasaan Allah yang nyata dan luar biasa. Dalam catatan sejarah, Bani Israel sering meminta bukti tambahan, bahkan setelah mukjizat Laut Merah terjadi. Mereka menginginkan kepastian terus-menerus, menuntut agar Allah menunjukkan mukjizat yang lebih banyak lagi, seolah mukjizat yang telah mereka saksikan belum cukup untuk menumbuhkan keyakinan. Sejarawan Muslim menyoroti hal ini sebagai bukti bahwa manusia cenderung lebih percaya pada kekhawatiran dan keraguan mereka sendiri daripada pada kuasa Allah yang jelas. Sikap ini menegaskan bahwa pertolongan ilahi, sekuat apapun, tidak akan menumbuhkan iman secara otomatis tanpa kesadaran dan pengakuan dari hati manusia. Sejarawan juga menekankan bahwa pengalaman menyeberangi Laut Merah seharusnya menjadi pelajaran tentang kesetiaan dan ketergantungan total kepada Allah. Bani Israel, meski telah dibebaskan dari kekejaman Fir'aun, tetap menunjukkan keraguan yang terus-menerus. Mereka cenderung melihat rintangan berikutnya dengan mata yang takut dan hati yang gelisah, lupa bahwa mukjizat telah menyingkap kuasa Allah yang melampaui logika manusia. Sikap mereka menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa keselamatan dan mukjizat bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk disyukuri dan dijadikan motivasi untuk taat. Selain itu, sejarawan Muslim mencatat bahwa pembangkangan Bani Israel tidak hanya terlihat pada perilaku fisik dan keluhan, tetapi juga pada ketidakmampuan mereka untuk merenungkan pelajaran spiritual. Mereka sering melupakan perintah Allah, meninggalkan doa yang mereka panjatkan pada saat terdesak, dan gagal mengambil hikmah dari pengalaman menegangkan yang baru saja mereka lewati. Mukjizat Laut Merah seharusnya menjadi bukti nyata bahwa Allah mampu menolong siapa saja yang beriman, tetapi bagi mereka itu justru menjadi momen keraguan dan pertanyaan yang berulang. Sejarawan menegaskan bahwa sikap membangkang ini berulang kali muncul sepanjang perjalanan Bani Israel. Setelah selamat dari Laut Merah, mereka tetap mengeluh tentang makanan dan air, mempertanyakan keputusan Nabi Musa, dan tidak menunjukkan rasa syukur yang seharusnya. Pola ini menunjukkan bahwa sifat manusia seringkali lebih fokus pada ketidaknyamanan dan ketakutan pribadi daripada pada keajaiban dan pertolongan ilahi. Mukjizat yang tampak jelas sekalipun tidak cukup untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan jika hati manusia tidak terbuka untuk menerima
pelajaran spiritual. Peristiwa ini, menurut sejarawan Muslim, memberikan pengajaran penting tentang konsekuensi pembangkangan. Ketidaktaatan Bani Israel bukan hanya membawa penderitaan bagi mereka sendiri, tetapi juga menjadi peringatan bagi generasi berikutnya tentang bahayanya melupakan pelajaran dari mukjizat. Keselamatan yang diberikan Allah melalui terbelahnya laut seharusnya menumbuhkan keyakinan dan kepatuhan. Namun Bani Israel membuktikan bahwa manusia cenderung tetap mengeluh, mempertanyakan, dan tidak bersyukur meskipun telah dibimbing dengan mukjizat yang nyata. Lebih jauh lagi, sejarah menegaskan bahwa mukjizat Laut Merah adalah cerminan kuasa Allah dan ujian bagi manusia. Bani Israel menjadi contoh bagaimana manusia yang diberikan tanda kekuasaan ilahi bisa tetap membangkang, takut, dan gelisah, bahkan setelah keselamatan nyata hadir di depan mata mereka. Sejarawan Muslim menekankan bahwa pelajaran dari peristiwa ini berlaku universal. Manusia yang melihat tanda-tanda Allah harus menanamkan rasa syukur, kepatuhan, dan keimanan yang teguh, agar mukjizat yang mereka saksikan tidak menjadi sekadar tontonan, tetapi menjadi transformasi spiritual yang nyata. Akhirnya, peristiwa Laut Merah memperlihatkan dengan gamblang bahwa keselamatan yang besar dan mukjizat yang menakjubkan tidak selalu menghasilkan ketenangan hati atau kepatuhan. Bani Israel menunjukkan bagaimana sifat pembangkang dan keluhan yang melekat dapat muncul kembali setelah tantangan besar teratasi. Sejarawan Muslim menekankan bahwa ini menjadi pengingat abadi bahwa pertolongan Allah harus disertai kesadaran manusia, kepatuhan, dan syukur agar mukjizat tidak sia-sia. Keselamatan mereka seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat iman, tetapi pola pembangkangan mereka tetap menjadi catatan penting bagi sejarah dan bagi setiap generasi manusia yang ingin mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini. Setelah keselamatan mereka dari Laut Merah, sejarawan Muslim mencatat bahwa Bani Israel menghadapi ujian baru yang tak kalah berat dari bahaya fisik yang telah mereka lewati. Mereka kini berada di padang luas yang tandus, jauh dari Mesir dan jauh dari tanah yang dijanjikan. Dalam kondisi ini, ketakutan lama berganti dengan kebingungan baru dan sifat membangkang yang melekat pada mereka kembali muncul. Mereka mempertanyakan setiap langkah yang Nabi Musa ambil, seakan pengalaman menyeberangi laut yang luar biasa belum cukup untuk menanamkan keyakinan dalam hati mereka. Sebagian dari mereka mulai ragu akan janji Allah, sebagian lagi mengeluh tentang keadaan yang tidak sesuai harapan, dan yang lainnya terus menuntut kepastian agar mereka merasa aman. Sejarawan Muslim menekankan bahwa pola perilaku ini menunjukkan bahwa manusia seringkali sulit mengubah diri meski telah menyaksikan mukjizat secara langsung. Keselamatan dari Laut Merah adalah bukti nyata dari kuasa Allah, namun Bani Israel tetap menunjukkan keraguan-raguan dan ketidakpuasan yang mendalam. Mereka masih ingin bukti lebih banyak, pertolongan yang lebih jelas, dan kepastian yang lebih sempurna. Seolah mukjizat yang telah terjadi tidak cukup untuk menumbuhkan iman dan kesyukuran. Perilaku ini memperlihatkan betapa kuatnya kecenderungan manusia untuk tetap mempertahankan keluhan dan ketidakpuasan meski telah diberi anugerah yang luar biasa. Lebih jauh, sejarawan Muslim mencatat bahwa sifat membangkang Bani Israel tidak terbatas pada keluhan fisik. Mereka sering melupakan doa yang telah mereka panjatkan ketika dalam kesulitan, meninggalkan perintah Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Musa, dan gagal merenungkan hikmah dari pengalaman yang baru saja mereka lewati. Mukjizat Laut Merah seharusnya menjadi pelajaran spiritual yang paling jelas, bahwa Allah mampu menolong hambanya dari situasi yang mustahil dan bahwa keselamatan datang darinya. Namun, sebagian besar dari mereka tetap terjebak dalam ketakutan, keraguan, dan keinginan yang terus-menerus, sehingga pertolongan ilahi tidak sepenuhnya mengubah perilaku mereka. Sejarawan Muslim juga menegaskan bahwa pola pembangkangan ini berulang sepanjang perjalanan mereka
menuju tanah yang dijanjikan. Setelah melewati Laut Merah, mereka terus mengeluh tentang kebutuhan sehari-hari, mempertanyakan keputusan Nabi Musa, dan mengkhawatirkan masa depan mereka. Pola ini menunjukkan bahwa manusia cenderung menilai keadaan berdasarkan ketidaknyamanan pribadi daripada berdasarkan bukti mukjizat dan pertolongan Allah yang nyata. Keselamatan dan mukjizat, sekuat apapun, tidak akan menumbuhkan kepatuhan dan ketenangan batin jika hati manusia tetap keras dan tidak terbuka untuk belajar. Sejarawan Muslim menekankan bahwa pengalaman Bani Israel menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Mukjizat dan pertolongan Allah bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk dijadikan pelajaran yang menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, dan rasa syukur. Bani Israel adalah contoh bahwa manusia yang melihat bukti kebesaran Allah tetap bisa membangkang, tetap bisa mengeluh, dan tetap bisa ragu jika kesadaran spiritual tidak dibangun dengan tekun. Hal ini menunjukkan bahwa mukjizat hanyalah sarana untuk menguji iman dan meneguhkan hati, bukan jaminan otomatis bagi perubahan moral atau spiritual. Selain itu, sejarawan Muslim menyoroti bahwa setelah peristiwa Laut Merah, Bani Israel menghadapi ujian-ujian baru yang mengharuskan mereka untuk tetap bersabar dan taat. Mereka harus mengandalkan petunjuk Nabi Musa, menghadapi perjalanan panjang di padang tandus, dan tetap mempercayai janji Allah tentang tanah yang dijanjikan. Namun, sebagian besar tetap tergelincir ke dalam sikap keluhan, ketidakpuasan, dan keraguan, menunjukkan bahwa sifat membangkang telah menjadi bagian dari karakter mereka yang sulit diubah. Mukjizat besar sekalipun tidak mampu menembus kebiasaan batin mereka yang lemah jika tidak disertai kesadaran dan ketundukan hati yang tulus. Sejarawan Muslim mengingatkan bahwa pelajaran dari terbelahnya Laut Merah bersifat universal. Setiap mukjizat yang diberikan Allah kepada manusia merupakan ujian bagi keimanan dan kesadaran spiritual. Bani Israel, meski diselamatkan dari Fir'aun dan tenteranya, tetap menjadi contoh bagaimana manusia bisa mengabaikan anugerah yang jelas dan menolak belajar dari pengalaman luar biasa. Pola ini menjadi pengingat bagi generasi berikutnya bahwa iman tidak hanya dibentuk oleh melihat mukjizat, tetapi melalui refleksi, pengakuan terhadap kuasa Allah, dan kepatuhan yang konsisten. Akhirnya, sejarah menegaskan bahwa keselamatan yang luar biasa tidak selalu menumbuhkan kesadaran atau kepatuhan. Bani Israel tetap menunjukkan sifat membangkang meski telah dibebaskan dari bahaya yang nyata. Sejarawan Muslim menekankan bahwa hal ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh umat manusia. Pertolongan Allah harus disertai kesadaran, ketundukan, dan syukur agar mukjizat yang terjadi tidak sia-sia. Peristiwa Laut Merah mengajarkan bahwa pembangkangan dan keraguan manusia bisa muncul kembali setelah ujian besar, dan bahwa mukjizat hanya akan membuahkan perubahan yang hakiki jika hati terbuka untuk menerima pelajaran yang terkandung di dalamnya. Setelah Bani Israel berhasil menyeberangi Laut Merah, perjalanan mereka tetap dipenuhi ketegangan dan pergolakan batin. Sejarawan Muslim mencatat bahwa mereka tidak langsung berubah menjadi kaum yang penuh syukur atau tenang. Alih-alih rasa takut dan keraguan yang lama justru berbaur dengan rasa ketidakpastian baru. Mereka mempertanyakan arah perjalanan, mempertanyakan janji tanah yang dijanjikan, dan sebagian masih merasa cemas akan ancaman yang mungkin menghadang di depan. Sifat membangkang yang telah melekat sejak lama tampak kembali, menandakan bahwa keselamatan fisik tidak otomatis menumbuhkan kesadaran spiritual. Dalam catatan sejarah, Bani Israel sering menunjukkan bahwa mereka masih membutuhkan bukti yang lebih nyata dan pertolongan yang terus-menerus, meskipun mukjizat telah terjadi di depan mata mereka. Sejarawan Muslim menekankan bahwa hal ini menggambarkan kelemahan manusia, kecenderungan untuk tetap meragukan dan mengeluh meskipun telah diberikan bukti yang jelas.
Mukjizat Laut Merah yang seharusnya menjadi sumber ketenangan dan penguatan iman justru memunculkan rasa penasaran yang berlebihan, ketakutan yang kembali muncul, dan keinginan untuk mempertanyakan setiap keputusan Nabi Musa. Sikap membangkang ini tidak hanya terlihat dalam bentuk keluhan tentang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dalam hal spiritual. Mereka sering melupakan doa-doa yang pernah dipanjatkan, meninggalkan perintah Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Musa, dan gagal merenungkan hikmah dari mukjizat yang baru saja mereka saksikan. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa mukjizat Laut Merah adalah pengingat nyata tentang kuasa Allah. Tetapi bagi Bani Israel, hal itu menjadi cermin bagi ketidakpastian dan keraguan yang tetap menguasai hati mereka. Keselamatan yang terlihat jelas tidak menjamin ketenangan batin jika hati manusia tetap mudah goyah. Sejarawan Muslim juga mencatat bahwa pola pembangkangan ini terus muncul sepanjang perjalanan mereka. Setelah menyeberangi laut, mereka kembali mengeluh tentang makanan dan air, mempertanyakan keputusan Nabi Musa, dan cenderung melihat setiap tantangan berikutnya dengan rasa takut dan skeptisisme. Pola ini menegaskan bahwa manusia lebih mengandalkan perasaan pribadi daripada mempercayai pertolongan Allah yang nyata. Keselamatan dan mukjizat yang besar tidak selalu menghasilkan kepatuhan jika hati tetap keras dan tidak terbuka untuk pelajaran spiritual. Lebih jauh, pengalaman ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah selalu disertai ujian. Mukjizat Laut Merah adalah demonstrasi kuasa Allah sekaligus pengingat bagi manusia untuk bersyukur dan taat. Bani Israel, meski telah menyaksikan keajaiban yang luar biasa, tetap menunjukkan kecenderungan untuk mempertanyakan, meragukan, dan membangkang. Sejarawan Muslim menekankan bahwa hal ini menjadi pelajaran abadi bagi setiap generasi. Mukjizat yang jelas sekalipun tidak akan menumbuhkan iman jika manusia tidak memanfaatkan pengalaman itu untuk refleksi dan kepatuhan. Peristiwa ini juga menyingkap kelemahan karakter manusia. Setelah selamat, Bani Israel masih dipenuhi rasa khawatir dan tidak percaya sepenuhnya pada janji Allah tentang tanah yang dijanjikan. Mereka masih membandingkan pengalaman baru dengan ketidaknyamanan masa lalu, menunjukkan bahwa pembangkangan dan keraguan bisa muncul kembali walaupun mukjizat besar telah terjadi. Sejarawan Muslim menggunakan kisah ini untuk menekankan bahwa manusia harus terus-menerus memperkuat iman, bersyukur, dan tunduk pada petunjuk Allah agar mukjizat yang diterima tidak menjadi sia-sia. Sejarawan Muslim mengingatkan bahwa pelajaran dari Laut Merah bersifat universal. Mukjizat bukan hanya tontonan, tetapi ujian bagi keimanan, kesadaran, dan kepatuhan manusia. Bani Israel menjadi contoh bagaimana manusia bisa melihat tanda kekuasaan Allah secara langsung, tetapi tetap membangkang, tetap mengeluh, dan tetap meragukan. Hal ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah harus diiringi kesadaran spiritual agar menjadi sumber penguatan iman, bukan sekadar pengalaman yang menakjubkan, tetapi tidak mengubah perilaku. Akhirnya, sejarah menegaskan bahwa keselamatan luar biasa tidak selalu menumbuhkan kepatuhan atau kesadaran spiritual. Bani Israel tetap menunjukkan sifat membangkang, cemas, dan tidak bersyukur meskipun telah diselamatkan dari Fir'aun dan tenteranya. Sejarawan Muslim menekankan bahwa hal ini menjadi pengingat abadi bagi umat manusia. Pertolongan Allah harus diimbangi dengan ketundukan, kesadaran, dan syukur agar mukjizat tidak sia-sia. Peristiwa Laut Merah mengajarkan bahwa pembangkangan dan keraguan dapat muncul kembali setelah ujian besar, dan mukjizat hanya akan menghasilkan perubahan hakiki jika hati terbuka untuk menerima pelajaran yang terkandung di dalamnya.